setiap pekerja laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri APD yang tepat. Contohnya yaitu berupa jas lab, sendal lab, masker, dan handscoot. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, berlabel jelas, dan ditempatkan di area yang sesuai dengan luas bahayanya. Misalnya, bahan mudah terbakar jangan disimpan dekat dengan panas dan atau sinar matahari langsung. Selain itu, ventilasi yang memadai juga wajib diperhatikan. Kita bisa menggunakan tripod atau alat ventilasi lokal agar uap atau gas berbahaya tidak mudah menumpuk dalam ruang kerja. Ini mencegah kita dari berisiko menghirup zat berbahaya. Setelah ventilasi, kita juga harus menjaga kebersihan area kerja. Tumpahan bahan kimia harus dibersihkan segera sesuai prosedur. Jangan sampai dibiarkan karena bisa menyebabkan kontaminasi atau kecelakaan. Area kerja juga harus selalu bersih dan bebas dari bahan yang tidak diperlukan. Kemudian, kita juga wajib mempelajari prosedur darurat. Kita harus tahu letak alat seperti evacuation, safety shower, dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi tumpahan, kebakaran, atau paparan bahan kimia. Baik, selanjutnya ke pembuangan limbah kimia. Limbah bahan kimia tidak boleh dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air. Kita harus mengikuti prosedur pembuangan yang berlaku, biasanya diatur oleh Dinas Kesehatan atau lingkungan. Dan terakhir, pelatihan dan edukasi wajib dilakukan. Semua personel laboratorium harus tahu bagaimana menangani bahan kimia berbahaya, baik teori maupun praktik. Dengan pelatihan rutin, kita bisa mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama. Jadi, kesimpulannya, penanganan bahan kimia berbahaya memerlukan perhatian di berbagai aspek, dari identifikasi, penggunaan APD, penyimpanan, ventilasi, kebersihan, hingga edukasi. Semua ini saling terhubung untuk menciptakan lingkungan